Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Dan alhamdulillah kembali kami bersyukur saat ini sedang bersiap-siap menuju Mekah Al-Mukarramah dalam rangka melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah luar biasa, tiada daya dan upaya melainkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kaya, bukan karena miskin, panggilan umroh adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala syarika laka labbaik. Tidakkah kita rindu atas panggilan ini? Tidakkah kita terenyuh hati ketika melihat kawan kita, saudara kita yang berangkat ke Baitullah? Maka video ini khusus kami persembahkan buat rekan-rekan, buat saudara, buat tetangga, buat teman-teman yang sampai saat ini Allah belum takdirkan menuju Baitullah. Maka niatlah dengan sungguh-sungguh, kemudian sisihkan hartanya dan carikan ilmunya. Dengan 3 amalan tadi, insya Allah lambat demi laun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan niatnya, mulai sisihkan tabungannya, kemudian berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Kalau niat sungguh-sungguh, kita akan sampai. Tapi kalau niatnya tidak sungguh-sungguh, waktu akan terbuang begitu saja. Semakin mudah, semakin bagus untuk berangkat ke Baitullah. Karena apa? Ibadah fisik, ya. Perlu jam, berjam-jam, 9 jam, 10 jam. Yang dari Surabaya sana sampai Makassar, 13-14 jam di pesawat saja. Nah, belum antrinya, belum persiapan segala macamnya. Ini ibadah fisik, maka semakin mudah semakin bagus. Alhamdulillah, Ibnu Abbas radhiyallahu sebagai sahabat yang digelari lautan ilmu memberikan hikmah dalam kitabnya, tiada satupun perkara haji ataupun umroh melainkan pasti ada hikmah yang dalam terkandung di dalamnya. Maka dengan menggunakan 2 helai kain putih tanpa jahitan ini, ada 3 hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah menanggalkan semua jenis baju kebesaran. Yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang punya kuasa, yang punya anak buah, yang punya pasukan, ditanggalkan semua, ya. Dimana kalau kita akan berjumpa sesama manusia, mulai pakai seragamnya, mulai pakai pangkatnya, mulai pakai titelnya. Tetapi ketika akan melakukan umroh, kemudian menggunakan kain ihram seperti ini, tanggalkan semuanya. Dalam artian kita semua adalah hamba Allah. Jumpa dengan orang Afrika, jumpa dengan orang Spanyol, jumpa orang Pakistan, jumpa orang Mekah, di Madinah, dimanapun juga, ketika sama-sama menggunakan pakaian ini sebagai hamba Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Tidakkah kalian rindu dengan ucapan seperti ini? Tidakkah kalian tersayat hatinya, ya Allah, kapan kami dipanggil menuju Mekah Al-Mukarramah? Kapan kami dipanggil bisa berziarah ke makam Nabi? Maka khusus buat rekan-rekan yang sampai saat ini belum bisa juga berangkat ke Baitullah, tengoklah niatnya, tengoklah amalannya, termasuk makan minumnya. Jangan-jangan bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli sepeda motor yang mahal sekarang 30-an juta. Tapi kenapa belum bisa berangkat juga ke Baitullah? Mungkin boleh jadi makanannya haram, minumannya haram. Bagaimana mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka periksalah, cek kembali, ya. Maka ketika kita bicara labbaik Allahumma labbaik, tetapi ketika makanannya haram, minumnya haram, la labbaik, la labbaik. Tidak ada panggilan untuk, tadi ada panggilan untuk. Maka Masya Allah, Ibnu Abbas tadi mengatakan yang pertama adalah menanggalkan segala macam kebesaran, pangkat, jabatan dalam dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, apalagi yang kedua? Yang kedua adalah menyadari bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir dalam keadaan telanjang. Nah, kita pun nanti akan kembali kepada Allah di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Nah, ini kain ihram 2 helai ini simbol supaya kita yakin tidak ada amalan
yang akan kita bawa selain daripada amal, perintah Allah dan sunnah Nabi. Tidak ada harta yang kita bawa, tidak harta yang digunakan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah itu wahai kawan. Kami ingatkan diri sendiri, yuk hilangkan kesombongan, hilangkan keangkuhan, hilangkan pangkat jabatan dan sebagainya. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita bersiap nanti di pada mahsyar. Masya Allah, ya. Bagaimana dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing suami tak bisa menolong istrinya, istri pun tak bisa menolong anaknya, seorang anak tidak bisa menolong ibunya, seorang ibu pun sendiri tak bisa menolong saudaranya, anaknya, cucunya. Masing-masing berhadapan di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan segala macam amal perbuatannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tiada yang disyarikatkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, khususnya yang belum pernah berangkat umroh, belum pernah berangkat ke Masjid Haram maupun ke Masjid Nabawi, maka mudah-mudahan video singkat ini memberikan inspirasi, memberikan motivasi, dan menggerakkan amal kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Insya Allah belum ada ceritanya orang pulang umroh jatuh miskin. Belum pernah saya dengar orang pulang daripada Mekah Madinah beribadah kepada Allah bangkrut. Apa yang terjadi? Keberkahan. Ada memang beberapa yang bangkrut karena harta yang belum suci. Allah tak mau hambanya menghadap kepada Allah dalam keadaan kotor, maka disucikan terlebih dahulu. Setelah detoksifikasi hartanya, detoksifikasi amal berjalan seperti itu, maka insya Allah akan muncul keberkahan demi keberkahan. Buat kawan-kawan yang masih terjerumus dalam cengkraman riba, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hisab diri sendiri. Jangan-jangan dari harta riba inilah yang membuat kita susah menemui panggilannya. Mobilnya terbeli, rumah bisa, kendaraan bisa, ternyata dari barang-barang dari transaksi yang ribawi. Tinggalkan sisa-sisa riba, insya Allah, ya, hidup dengan qanaah, kemudian berdaganglah sesuai dengan anjuran Nabi, bukan banyaknya melainkan keberkahannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidakkah kalian rindu dengan ucapan seperti ini? Mudah-mudahan kita jumpa di lain waktu kesempatan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Sekian dari saya, ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dari diri saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada rekan-rekan semua apabila ada salah-salah kata. Doakan kami, insya Allah selepas sholat zuhur nanti akan berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.